Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perpustakaanku. Kali ini channel Perpustakaanku akan memberikan latihan soal pembudayaan gemar membaca. Dan latihan soal ini bisa digunakan untuk tes perpustakaan, tes P3K teknis atau CPNS perpustakaan, yakni pustakawan ahli atau pustakawan terampil. Nah, pembudayaan gemar membaca ini sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan Permenpan tahun lalu. Jadi simak latihan soal berikut ini. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pembudayaan gemar membaca? A. Membaca secara terburu-buru. B. Kebiasaan membaca secara teratur dan menyukai aktivitas membaca. C. Hanya membaca satu jenis buku saja. D. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah B. Kebiasaan membaca secara teratur dan menyukai aktivitas membaca. Soal nomor 2. Mengapa penting untuk membudayakan gemar membaca? A. Untuk menunjukkan kepada orang lain. B. Karena teman-teman Anda membaca. C. Membaca membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. D. Karena dipaksa oleh orang tua. Jawabannya adalah C. Membaca membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Soal nomor 3. Apa yang bisa menjadi hambatan dalam membudayakan gemar membaca? A. Kurangnya akses terhadap buku. B. Terlalu banyak waktu luang. C. Tidak ada buku yang menarik. D. Tidak ada hambatan. Jawabannya adalah kurangnya akses terhadap buku. Soal nomor 4. Bagaimana cara meningkatkan minat membaca pada anak-anak? A. Membatasi waktu mereka untuk bermain. B. Memaksa mereka untuk membaca buku yang tidak mereka sukai. C. Tidak melakukan apa-apun karena minat membaca adalah bakat bawaan. D. Memberikan buku yang sesuai dengan minat dan usia mereka. Jawabannya adalah D. Memberikan buku yang sesuai dengan minat dan usia mereka. Soal nomor 5. Apa yang bisa dilakukan jika seseorang merasa kesulitan untuk memulai kebiasaan membaca? A. Memulai dengan membaca buku-buku yang ringan dan menarik minat mereka. B. Menyerah dan tidak membaca sama sekali. C. Meminta orang lain untuk membaca untuk mereka. D. Menunggu hingga mereka mendapat tugas membaca dari sekolah atau pekerjaan. Jawabannya adalah A. Memulai dengan membaca buku-buku yang ringan dan menarik minat mereka. Soal nomor 6. Apa manfaat membudayakan gemar membaca? A. Hanya menghabiskan waktu luang. B. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. C. Tidak ada manfaatnya. D. Membuat seseorang menjadi sombong. Jawabannya adalah B. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Soal nomor 7. Bagaimana cara membuat membaca menjadi kebiasaan yang konsisten? A. Membaca hanya saat sedang mood.
B. Tidak memiliki jadwal tetap. C. Membuat jadwal membaca yang tetap dan mengikutinya. D. Karena dipaksa oleh orang tua. Jawabannya adalah C. Membuat jadwal membaca yang tetap dan mengikutinya. Soal nomor 8. Apa yang dapat dilakukan untuk memperluas wawasan melalui membaca? A. Membaca hanya buku-buku yang ditulis dalam bahasa asing. B. Tidak perlu membaca, cukup menggunakan internet. C. Membaca hanya satu genre buku saja. D. Membaca berbagai jenis buku, termasuk fiksi dan non-fiksi. Jawabannya adalah D. Membaca berbagai jenis buku, termasuk fiksi dan non-fiksi. Soal nomor 9. Mengapa membaca merupakan kegiatan yang baik untuk dilakukan sebelum tidur? A. Karena membaca dapat meredakan stres dan mempersiapkan pikiran untuk tidur. B. Karena membuat seseorang menjadi cepat tertidur. C. Karena membaca membuat seseorang menjadi lebih gelisah. D. Karena tidak ada alasan khusus. Jawabannya adalah karena membaca dapat meredakan stres dan mempersiapkan pikiran untuk tidur. Soal nomor 10. Apa peran orang tua dalam membudayakan gemar membaca pada anak-anak? A. Tidak memberikan perhatian terhadap kebiasaan membaca anak-anak. B. Memberikan contoh dengan membaca sendiri dan menyediakan buku-buku menarik. C. Membatasi anak-anak untuk membaca hanya buku pelajaran. D. Membeli gadget baru sebagai gantinya. Jawabannya adalah B. Memberikan contoh dengan membaca sendiri dan menyediakan buku-buku menarik. Soal nomor 11. Apa peran teknologi informasi dalam pembudayaan gemar membaca? A. Mengurangi minat membaca dengan menyediakan hiburan digital yang lebih menarik. B. Memperkuat kebiasaan membaca buku cetak dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses penerbitan. C. Membatasi akses masyarakat terhadap sumber informasi sehingga mengurangi minat membaca. D. Meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai materi bacaan melalui e-book dan audiobook. Jawabannya adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai materi bacaan melalui e-book dan audiobook. Jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Bagaimana peran orang tua dalam membudayakan kegemaran membaca pada anak-anak? A. Menekankan pentingnya mendapat nilai tinggi dalam pelajaran bahasa di sekolah. B. Memaksa anak untuk membaca buku setiap hari sebagai hukuman atas perilaku buruk. C. Menyediakan waktu dan lingkungan yang mendukung untuk membaca di rumah. D. Menghambat minat membaca anak dengan mengalihkan perhatian mereka pada permainan video. Jawabannya adalah C.
menyediakan waktu dan lingkungan yang mendukung untuk membaca di rumah. Soal nomor 13. Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat membaca di kalangan siswa? A. Mengintegrasikan kegiatan membaca yang menarik dan relevan dengan kurikulum. B. Menghapus waktu membaca yang dijadwalkan di kelas untuk memberi lebih banyak waktu untuk mata pelajaran lain. C. Menyediakan lingkungan kelas yang tidak menarik untuk membaca. D. Menekankan bahwa membaca hanya penting untuk nilai akademis, bukan untuk kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah A. Mengintegrasikan kegiatan membaca yang menarik dan relevan dengan kurikulum. Soal nomor 14. Bagaimana budaya membaca dapat membentuk identitas suatu komunitas atau negara? A. Dengan mengisolasi komunitas atau negara dari pengaruh budaya membaca global. B. Dengan mempromosikan karya-karya sastra lokal dan tradisi membaca yang unik. C. Dengan mengabaikan kepentingan literasi dan membaca dalam upaya pembentukan identitas. D. Dengan membatasi akses terhadap literatur dari luar komunitas atau negara. Jawabannya adalah B. Dengan mempromosikan karya-karya sastra lokal dan tradisi membaca yang unik. Soal nomor 15. Bagaimana peran individu dalam memperkuat dan memelihara budaya gemar membaca? A. Dengan bergantung sepenuhnya pada lembaga pendidikan untuk menyediakan akses terhadap literatur. B. Dengan mengintegrasikan kegiatan membaca ke dalam rutinitas harian dan mempromosikan budaya membaca dalam lingkungan mereka. C. Dengan menghindari pembacaan literatur yang memperluas pandangan dan pemahaman mereka. D. Dengan menyalahkan pemerintah dan institusi lain atas kurangnya minat membaca dalam masyarakat. Jawabannya adalah B. Dengan mengintegrasikan kegiatan membaca ke dalam rutinitas harian dan mempromosikan budaya membaca dalam lingkungan mereka. Soal nomor 16. Mengapa penting bagi masyarakat untuk membudayakan gemar membaca? A. Karena membaca buku hanya memberikan manfaat bagi individu, tidak untuk masyarakat secara keseluruhan. B. Karena membaca tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan budaya. C. Karena membaca membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman yang mendalam. D. Karena membaca hanya relevan bagi mereka yang ingin mengejar karir di bidang sastra atau humaniora. Jawabannya adalah C. Karena membaca membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman yang mendalam. Soal nomor 17. Apa yang dapat dilakukan oleh individu untuk memperkuat budaya membaca dalam lingkungan mereka? A. Dengan menghindari membaca buku-buku yang menantang dan hanya mengonsumsi hiburan ringan.
B. Dengan berbagi rekomendasi buku dan mempromosikan kegiatan membaca di media sosial dan atau komunitas mereka. C. Dengan menyalahkan pemerintah atau lembaga pendidikan atas kurangnya minat membaca dalam masyarakat. D. Dengan mengisolasi diri dari aktivitas membaca dan hanya fokus pada hiburan visual. Jawabannya adalah B. Dengan berbagi rekomendasi buku dan mempromosikan kegiatan membaca di media sosial atau komunitas mereka. Soal nomor 18. Mengapa penting untuk memperluas akses terhadap perpustakaan umum dalam upaya membudayakan gemar membaca? A. Karena perpustakaan umum tidak penting dalam pembudayaan gemar membaca. B. Karena perpustakaan umum hanya menyediakan buku-buku klasik yang sudah ketinggalan zaman. C. Karena perpustakaan umum merupakan tempat yang nyaman untuk bersantai, bukan untuk membaca. D. Karena perpustakaan umum dapat menjadi sumber buku-buku terbaru dan bervariasi tanpa biaya yang tinggi. Jawabannya adalah D. Karena perpustakaan umum dapat menjadi sumber buku-buku terbaru dan bervariasi tanpa biaya yang tinggi. Soal nomor 19. Bagaimana literasi digital mempengaruhi budaya membaca saat ini? A. Memperkaya pengalaman membaca dan memfasilitasi interaksi antar pembaca. B. Hanya mengurangi minat membaca buku cetak tanpa membuka akses terhadap berbagai materi bacaan melalui platform digital. C. Hanya relevan untuk kalangan tertentu tanpa menjadi kebutuhan penting dalam era informasi saat ini. D. Hanya membatasi akses terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga mengurangi minat membaca. Jawabannya adalah A. Memperkaya pengalaman membaca dan memfasilitasi interaksi antar pembaca. Soal nomor 20. Apa dampak dari kurangnya budaya membaca dalam suatu masyarakat? A. Menghambat kemajuan dalam pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. B. Hanya memengaruhi tingkat literasi individu tanpa berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi. C. Hanya berdampak pada generasi saat ini tanpa mempengaruhi masa depan masyarakat secara umum. D. Hanya berdampak pada generasi yang saat ini tidak tertarik membaca. Jawabannya adalah dampak dari kurangnya budaya membaca dalam suatu masyarakat bisa menghambat kemajuan dalam pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Jawabannya adalah A. Terima kasih telah menyimak latihan soal pembudayaan gemar membaca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Perpustakaanku. Semoga bermanfaat. Like, comment, and subscribe.